Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan waktu luang untuk melanjutkan belajar kita di ilmu nahwu praktis ya, karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita murajaah dulu ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada beberapa tholibat. Ya, kita murajaah dulu tentang isim domir. Ya, isim domir di sini yang kita bahas isim domir mufasil ya. Coba disebutkan berapa isim domir yang pekan lalu kita bahas. Umirini. Ada berapa banyak isim domir? Umirini hadir. Baik, Umi Nani. Nah, Mustazah, Iya. isim domir ada 14 ya. Nah, sebutkan Umi. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya, eh, Afwan Umi baru selesai sholat. Ya Ustazah. ya. Baik. Sudah siap Umi Rini? Atau Eh, masih mau ya, mempersiapkan diri? ya saya buka dulu ya Afwan. Iya. Eh, Umawulan hadir? Hadir, insya Allah hadir Ustazah. Iya. Coba disebutkan pembagian domir untuk mukhotob. Ada berapa? Muhotob itu ini ya, yang orang kedua ya. Nah, Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. nah, Muntazam, Insya Allah. Berikutnya, Umam Miftah. Nah, Ustazah, Ya, sebutkan domir jamak mutakalim. mutakallim. Ana dan nahnu. Ya, yang jamak saja. Ana. Nahnu. Ana, nahnu, Muntazam. Iya. Barakallahu Afwan. fiik. Kemudian berikutnya, Umi Heni. Umi Heni Aun. Iya, Ustazah, Afwan. Coba disebutkan domir goib untuk muzakkar saja. Huwa, Mm-mm. huma, Naam, hum. ahsanti. Naam, barakallahu fikuna jami'an. Taib, Masya Allah sudah paham semua ya tentang domir, tidak ada pertanyaan ya. Insya Allah, Ustazah. Baik, jadi domir itu atau kata ganti ya, domir atau ganti, kata ganti itu ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dan pembagiannya itu ada 3, yakni kata ganti orang pertama, ana untuk eh, mufradnya, nahnu kami untuk yang jamaknya. Kemudian kata ganti orang ketiga ya, goib dan goibah. Muzakkar ada 3. Huwa itu dia satu orang laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka jamak laki-laki. Kemudian untuk muannasnya yang goibah ada 3 juga. Dia satu orang perempuan, huma mereka berdua
perempuan, hunna mereka jamak perempuan. Adapun untuk yang mukhatab atau kata ganti orang ketiga, kedua, afan ya, kedua atau mukhatab atau lawan bicara itu untuk muzakkar ada 3. Anta, kamu satu orang laki-laki, antuma, kalian 2 orang laki-laki, antum, kalian jamak laki-laki. Sedangkan untuk muannasnya juga ada 3, yakni antum, kamu satu orang perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antunna, kalian jamak perempuan. Baik, begitu ya cara menghafalnya atau mengingatnya. Kemudian kita hari ini insya Allah masuk kepada pembagian jumlah mufidah ya. Ya, jumlah mufidah, jumlah atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Mufid itu sempurna. Jadi jumlah mufidah itu kalimat yang sempurna, yang mana terdiri dari subjek, predikat, nanti ada keterangan lagi, ada objeknya, ya. Nah, di sini jumlah mufidah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jumlah ismiyah, yakni jumlah yang diawali dengan isim. Ya, ada kata isim berarti itu namanya adalah jumlah ismiyah. Contohnya di sini aliyun mariyadun. Nah, kita kemarin juga udah belajar tentang isim ma'rifah. Afan, di sini sudah Anda jelaskan belum ya isim ma'rifah? Umahat. Ada 6 isim ma'rifah sudah dijelaskan belum di kelas ini? Sepertinya belum ya Ustazah. Belum. Kayaknya udah Ustazah belum. Belum Oh, oh ya, tayyib. Nanti di sini ya. Nah, penjelasan isim ma'rifah itu ketika kita menjelaskan jumlah ismiyah. Ya, di sini ada contohnya Aliyun Mariyadun. Ali, ya, Aliyun. Ini pakai tanwin ya, bukan Aliyun, tapi Aliyun. Aliyun Mariyadun. Di sini Ali termasuk isim yang terletak di awal kalimat. Nanti ketika kita belajar jumlah ismiyah, itu di dalam jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar. Sebentar, nanti sebelum penjelasan kita baca dulu ya. Ahmadu musafirun. Ahmad bepergian. Ahmadu, nah di sini dia domah. Karena nanti termasuk isim yang dilarang bertanwin atau isim layan sorif. Kemudian contoh berikutnya adalah Abi yaqra'ul Qur'ana. Abi, ayah saya ya. Ini ada domir, ada isim yang disambungkan dengan domir ya mutakallim, maka menjadi ayah saya, bukan sekedar ayah. Kalau ayah itu nanti seperti ini. Al-abu. Ya bukan abi, tapi al-abu. Seperti ini. Ayah sedang membaca Al-Quran. Tapi kalau di sini tulisannya seperti ini ya, abi, baknya kasro, berarti di sini ada huruf ya sukunnya. Ya sukun ini dari domir ana. Jadi ada isim, kemudian disandingkan atau diidofahkan atau disandarkan kepada domir ana, maka menjadi abi. Abi yaqra'ul Qur'ana. Ayah saya sedang membaca Quran. Kalau menulis al-abu gimana? Boleh saja ya. Al-abu ayah. Kalau al-abu baru di sini maknanya ayah. Al-abu yaqra'ul Qur'ana. Ayah sedang membaca Quran. Tayyib, itu adalah jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita akan membahas detailnya untuk jumlah ismiyah. Bentar. Tidak.
Nah, di sini ya. Pembahasan yang pertama adalah jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim. Nah, di sini contohnya huwa Mariadun atau kita Ali Mariadun ya. Huwa. Nah, penjelasan di sini. Jadi, ketika kita belajar tentang jumlah ismiyah, maka di dalam jumlah ismiyah itu ada namanya mubtada dan khobar. Ya. Nah, ini penjelasannya. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Isim ma'rifah. Ya, ditambah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat atau jumlah. Nah, di sini di contoh huwa maridun, isim ma'rifah yang terletak di awal itu apa? Isim domir, yakni huwa. Ya, artinya dia sakit. Sedangkan isim yang setelahnya, yang terletak setelah huwa, kata mariyadun, itu disebut dengan khobar. Khobar, jadi khobar adalah isim yang menjelaskan tentang mubtada. Kalau kita cuman menuliskan huwa, berarti informasi ini belum mufid, belum sempurna. Ya, cuman dia saja. Nah, ketika kita tambahkan di sini mariyadun, dia sakit, maka kalimat ini sudah menjadi kalimat sempurna. Yakni maridun adalah sebagai khobar dari huwa, isim yang menjelaskan tentang mubtada. Nah, di sini jika kita belajar tentang jumlah ismiyah, maka ada kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui, yakni kaidah mubtada dan khobar dalam jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada itu harus ma'rifah. Ya, kedua, mubtada dan khobar harus sama-sama dari segi jenis dan bilangan. Yang ketiga, khobar harus nakiroh. Nah, ini yang keempat. Kita skip dulu ya. Jadi tidak usah lihat. Nah, sekarang kita bahas dulu isim ya. Isim dari atau menurut aja. Isim menurut jenisnya ada berapa? Ada yang tahu? Menurut jenisnya. Isim menurut jenisnya itu ada dua. Yang pertama muzakkar. Yang kedua adalah mu'annas. Isim muzakkar yakni kata yang menunjukkan pada kata yang menunjukkan laki-laki. Gampangnya seperti ini ya. Cirinya sebagian besar tidak diakhiri tak marbutoh. Tak marbutoh itu seperti ini. Nah, ini adalah isim mudzakkar. Contohnya, dari kata benda, misalnya, kolamun. Ya. Kemudian, kitabun. Kemudian, Muhammadun untuk nama orang.
dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari sebagian kecil isim mudzakkar. Kemudian untuk isim muannas, ya, jenisnya muannas yakni kata yang menunjukkan jenis perempuan atau feminim. Cirinya sebagian besar diakhiri tak marbutoh. Jadi kebalikan dengan apa? Dengan isim mudzakkar. Tapi tidak semuanya isim mu'annas nanti dia diakhiri dengan tak marbutoh ya. Ada kaidah lagi. Kemudian saya anak tambahin sebagian dari benda langit itu juga mu'annas. Kemudian sesuatu yang berpasangan itu juga termasuk mu'annas. Contohnya seperti ini. Misalnya as-sama. Oh, as-sama'u. Kemudian lagi jahannam. Ya, dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi dia dihukumi muannas. Dari mana kita tahu? Kita tahunya atau syahidnya itu dari Al-Qur'an ya. Idza sama unsyaqqat. Nah, dia di situ syaqqat diakhiri oleh tak taknis berarti eh isim sebelumnya atau sesudahnya isim sebelumnya itu menunjukkan bahwa dia adalah mu'anas. As-sama. Terus kemudian sesuatu yang berpasangan. Misalnya yadun. Yadun apa umahat? Ada yang tahu? Tangan. Tangan. Kemudian apa lagi yang berpasangan? Ainun. Nah, terus ada lagi uzunun. Ya. Nah, ini sesuatu yang berpasangan. Berpasangan itu dia dihukumi mu'anas. Terus kemudian ada pengecualiannya lagi ya. Untuk mudzakkar tadi, nama yang menunjukkan dia laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, dia tetap dihukumi mudzakkar ya. Misalnya hamzatu. Ya, hamzatu itu walaupun dia diakhiri oleh tak marbutoh, karena memang hamzah ini untuk nama untuk laki-laki, maka dia tetap mudzakkar. Misalnya lagi hindun. Ya. Hindun nama untuk perempuan. Walaupun dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh, dia digolongkan ke bentuk isim mu'annas. Isim menurut jenisnya insya Allah mudah ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke isim berikutnya. Ini yang isim jenis isim yang wajib diketahui untuk pemula ya. Yang kedua yakni isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Ada isim nakiroh dan ada isim ma'rifah.
Ya, ada isim nakiro, ada isim ma'rifah. Isim nakiro itu isim yang masih umum. Jadi misalnya pulpen gitu ya. Jadi seluruh pulpen yang ada di dunia ini. Nah, cirinya kebanyakan itu diakhiri dengan tanwin ya. Saya kolamun, kitabun, kemudian kursiyun ya. Pokoknya yang an, in. Nah, itu semuanya itu disebut isim nakiro. Kemudian yang kedua adalah isim ma'rifah, yakni isim yang sudah khusus. Contohnya di sini ada kata al-qalamu. Ya, tidak hanya isim yang dilekati oleh alif lam saja yang termasuk dari isim ma'rifah. Nah, ini di sini pembahasannya. Sekarang kita masuk ke isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang pertama yakni isim domir atau kata ganti. Ya, ada berapa tadi? Ada 14 domir. Ya, huwa humahum, hiya humahunna, anta, antuma antum, anti, antuma antuna. Huwa digunakan. Dia satu orang laki-laki. Huma mereka berdua laki-laki. Hum mereka jamak. Jadi lebih dari dua untuk laki-laki. Kemudian, nah, huwa huma hum ini disebut kata ganti orang ketiga atau goib. Ya, kata ganti orang ketiga atau goib. Kita lanjutkan untuk tiga domir berikutnya. Ada hia, satu, dia satu orang perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Kemudian hunna, mereka jamak, yakni lebih dari dua untuk perempuan. Nah, hia huma hunna ini adalah domir untuk mu'annas atau kata ganti orang ketiga atau ghaibah. Kalau muzakkar tadi ghaib. Nah, sekarang kalau untuk mu'annas ghaibah ada tak marbutohnya di akhir. Kita lanjutkan tiga domir berikutnya, yakni anta, kamu satu orang laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian jamak laki-laki. Nah, domir anta, antuma, antum ini adalah domir untuk muzakkar, kata ganti orang kedua, atau mukhatab, atau lawan bicara. Terus kemudian, tiga berikutnya, ada anti, kamu satu orang perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antuna, kalian jamak perempuan. Domir anti, antuma, antuna. Di sini ada tasdidnya ya, antuna. Ini adalah domir untuk mu'anas, kata ganti orang kedua, atau mukhatabah, atau lawan bicara. Dua yang terakhir, yakni ada ana, satu orang, ya, yang berbicara ini satu orang, maknanya saya, bisa digunakan untuk muzakkar dan mu'anas. Kemudian nahnu. Nah, ini digunakan untuk jamak. Bisa digunakan untuk muzakkar dan mu'anas. Ana dan nahnu termasuk zomir yang bisa digunakan untuk muzakkar dan mu'anas. Dia adalah kata ganti orang pertama atau yang sedang berbicara atau mutakallim. Nah, jadi domir, 14 domir yang sudah kita pelajari itu adalah termasuk dari salah satu isim ma'rifah. Insya Allah paham ya sampai sini. Kita lanjutkan ke isim ma'rifah yang kedua, yakni dari isim alam atau nama. Nama di sini bisa nama orang, bisa nama tempat. Ya, contohnya kalau nama orang Zaidun, Muhammadun, Hindun, Fatimatu. Ya, Fatimatu tak marbutohnya dia tidak bertanwin, domah saja. Kemudian kalau untuk tempat Jakarta, Makkatu. Ya, di sini Jakarta taknya diakhiri dengan
alif maksuroh. Kemudian makatu, di sini nama teman dan dia diakhiri dengan ta marbutoh maka tidak bertanwin. Itu adalah isim ma'rifah yang kedua, yakni isim alam. Semua isim alam di sini termasuk isim ma'rifah. Nanti fungsinya kita gunakan untuk membuat jumlah mufidah, yakni jumlah ismiyah. Kita masuk kepada isim isyarah yang isim ma'rifah yang ketiga, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kata tunjuk ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, kalau untuk yang dekat ini artinya ini. Kalau untuk yang jauh artinya itu. Ya, nah di sini dalam bahasa Arab itu ada 6 kata tunjuk. Ada 6 kata tunjuk. Kata tunjuk untuk yang dekat artinya ini. Untuk muzakkar dan untuk mu'annas pembagiannya seperti ini. Di sebelah kanan ya ada kata hadza, kemudian hadzani, haulai ini untuk muzakkar. Oh, saya ganti aja sebentar. Muzakkar warnanya hijau. Ya, ini untuk muzakkar. Hadza artinya ini, bendanya ada satu. Kalau hadzani atau hadzaini berarti di sini bendanya ada dua. Kalau haulai ini bendanya lebih dari dua, tiga, dan kelipatannya jamak untuk yang jamak. Ini untuk muzakkar. Sedangkan untuk muannas menggunakan hadhihi artinya ini ya. Hadhihi untuk satu benda, hatani atau hataini ini untuk dua benda. Kemudian haulai untuk jamaknya. Jadi jamaknya untuk kata tunjuk yang dekat sama-sama menggunakan haulai, baik muzakkar maupun muannasnya. Kita lanjutkan dulu ya, hingga kata tunjuknya selesai. Kemudian berikutnya kata tunjuk untuk yang jauh. Artinya itu. Kalau 6 yang udah kita bahas tadi adalah ini, sekarang itu. Sama, juga ada muzakkar, ada mu'annas. Yang pertama ada zalika, artinya itu. Zanika atau zainika artinya juga itu. Kemudian ulaika. Kalau zalika digunakan untuk satu benda, zanika atau zainika untuk dua benda, ulaika untuk jamaknya. Begitu juga untuk yang mu'anas. Untuk satu memakai tilka, untuk dua memakai tanika atau tainika, untuk jamaknya sama dengan muzakkar memakai ulaika. Nah, itu tadi untuk kata tunjuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Ustazah, tapi izin mencatat sebentar. Belum Oh iya, selesai. boleh di screenshot dulu Umi, kalau biar nggak ketinggalan. Oke, baik. Ya, biasanya nanti ada ketua kelasnya yang men-screenshot. Nah, itu untuk kata tunjuk ya. Jadi udah ada 4 isim ma'rifah, ada 3 isim ma'rifah. Sekarang memasuki isim ma'rifah yang keempat, yakni isim yang dilekati alif lam atau al. Kalau dalam ilmu tajwid kita itu mengenalnya lam ta'rif. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Ya, nanti pembagiannya ada 14 ya, al-qamariyah sama al-syamsiyah, as-syamsiyah. Kemudian semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati alif lam merupakan isim ma'rifah. Jadi isimnya sudah umum. Misalnya kata kitabun. Kata kitabun masih nakiroh. Akan kita jadikan menjadi ma'rifah. Jadi dengan menambahkan apa? Al-kitab. Dengan menghilangkan tanwinnya. Tambahan catatan.
alif lam dan tanwin tidak akan pernah bertemu. Jadi jika ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Tinggal dhammah saja. Atau fathah saja. Atau kasroh saja. Jika tidak ada alif lam, jika tidak ada alif lam, maka ada tanwinnya. Ini kata-kata yang insya Allah mudah dipahami ya. Jadi, misalnya kita mau tulis Alkitabun. Nah, ini berarti salah ya, kurang tepat. Yang benar adalah Alkitabu. Tanwinnya hilang. Al-qalamu. Ketika kita menuliskan al-qalamun ada tanwinnya, maka ini juga salah. Memasuki isim ma'rifah yang kelima adalah isim mausul atau kata sambung. Ya, kata sambung kalau dalam bahasa Arab ini juga dibagi menjadi dua. Ya, sama kayak isim isyarat tadi. Kalau isim isyarat tadi yang dekat dan yang jauh. Nah, kalau isim mausul ini isim mausul yang umum dan isim mausul yang khusus. Nah, isim mausul yang umum ini dibagi menjadi dua juga. Yang berakal dan yang tidak berakal. Kalau man, siapa? Ini digunakan untuk yang berakal atau lil akil. Kemudian, kalau ma di sini digunakan untuk yang tidak berakal atau ghairil akil. Ya, lil ghairil akil yang tidak berakal. Itu isim mausul yang umum. Nah, masuk ke berikutnya adalah isim mausul yang khusus. Di sini ada 6. Sama seperti isim isyarah, yakni disesuaikan dengan jenis dan bilangannya. Jadi kalau muzakkar itu ada 3 ya. Alladzi di sini digunakan untuk yang mufrad. Alladzani atau alladzaini ini digunakan untuk yang musanna, jumlahnya 2. Alladzina ini untuk yang jamak, artinya yang. Ya, alladzi itu artinya yang, alladzani juga yang. Sama, alladzina juga yang. Nah, untuk mu'anats juga. Mu'anats ini lebih banyak, Mahat. Ada allati, ada allatani, atau allataini ini untuk yang 2. Kalau allati tadi yang 1, kalau allati ini untuk yang jamak. Yang jamaknya ada 3 ya. Bisa allati, allati, kemudian allai. Jadi ada 3 untuk yang jamak mu'anasnya. Berikutnya yakni isim ma'rifah yang ke-6. Nah, setelah kita belajar tadi ada isim dhamir, kemudian isim alam, isim isyarah, isim yang dilekati alif lam, kemudian isim mausul. Yang ke-6 ini adalah isim yang diidhofahkan. Idhofah itu disandarkan. Disandarkan itu jadi ada 2 isim, lalu kita jadikan 1. Nah, itu pengertian mudahnya ya. Disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah di atas tadi. Jadi misalnya, yang pertama ini disandarkan, ada isim disandarkan atau diidhofahkan kepada isim dhamir. Nah, isimnya ini apa aja? Isimnya terserah. Misalnya ada di situ kata buku. Kitabun. Ya. Kita sandarkan kepada isim dhamir. Misalnya kita sandarkan kepada huwa. Dia 1 orang. Maka menjadi apa? Kita buhu. Ya, huwanya berubah menjadi hu saja. Kita buhu. Bukunya 1 orang laki-laki. Misalnya bukunya 2 orang laki-laki. Kita buhuma. Misalnya lagi bukunya mereka banyak laki-laki. Kita buhum. Bukunya mereka 1 orang perempuan.
kitabuha. Bukunya mereka berdua perempuan, kitabuhuma. Ini sama ya. Antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan itu sama. Kitabuhuma. Kemudian buku mereka banyak perempuan, kitabuhunna. Nah, itu untuk domir yang goib. Sekarang kita masuknya ke domir yang mukhatab. Bukunya, buku kamu, laki-laki, kita buka. Buku kalian berdua, laki-laki, kita bukuma. Buku kalian laki-laki, tapi banyak. Kita bukum. Ya, kita bukum. Kemudian kalau untuk perempuannya, buku kamu satu orang perempuan, kita buki. Kalian berdua, kita bukuma. Sama, ya. Antara domir mukhatab untuk muzakkar dan muannasnya sama. Menjadi kuma. Kita bukuma. Bukunya kalian banyak, perempuan. Kita bukunna. Kemudian untuk domir mutakalim, ya menjadi kitabi, bukan kitabui, tapi kitabi atau kitabu ana. Lah, lakin kitabi, buku saya. Terus kemudian buku kami, kita guna, ya nanya panjang. Tayyib. Kita lanjutkan lagi ya. Misalnya lagi diidhofahkan kepada isim alam. Isim alam tadi apa? Nama orang. Nah, misalnya di sini ada kata kolamun, pensil. Disandarkan kepada isim alam. Misalnya namanya Zaidun. Jadi apa? Kolamu Zaidin. Ya, bolpennya Zaid atau bolpen milik Zaid. Ada kata kitabun disandingkan kepada domir afan, kepada isim alam Zaid menjadi kitabu Zaidin. Kemudian contohnya lagi ahlu Makkata, orang-orang Makkah. Nah, di sini ada penjelasan lagi tentang kaidah mudhof mudhof ilaih atau kaidah idhofah. Kaidah idhofah atau mudhof mudhofun ilaih. Ya, kita ambil contoh di sini misalnya kolamu Zaidin. Gimana? Contohnya kolamu Zaidin. Kita perhatikan kata kolamu. Itu disebut dengan isim pertama. Isim pertama ini disebut dengan mudhof. Ya, disebut dengan mudhof. Maka isim pertama atau mudhof ini tidak boleh atau tidak dilekati alif lam dan tidak boleh bertanwin. Jadi dhamma saja. Ini untuk kaidah idhofah atau mudhof mudhof ilaih. Kemudian yang kedua, isim yang kedua atau disebut dengan mudhofun ilaih itu wajib harokatnya kasroh Zaidin. Bukan lagi Zaidun ya, tapi Zaidin. Jadi kolamu Zaidin ini bentukan dari yang awalnya ada dua isim. Ya misalnya kata kolamun. Nah, kata kolamun ini sebelum disandarkan kepada isim alam. Ada terus kemudian kata Zaidun. Di sini sama-sama dia adalah dhammatain ya. Zaidun. Maka ketika dia melebur menjadi satu disandarkan kepada salah satu isimnya misalnya disandarkan kepada Zaid, maka berubah harokatnya. Yang pertama isim yang awal kolamun atau kata kolamun di sini tidak boleh dilekati alif lam. Misalnya kolamunnya di sini anak kasih tambahan lagi. Hmm. Atau al-qolamu. Kolamun atau al-qolamu.
Nah, ketika dia beridhofah, dia kolamunya menjadi mudhof, maka kolamu hilang tanwinnya, hilang alif lamnya. Kemudian isim yang kedua untuk isim alamnya, nama orangnya menjadi kasroh. Zaidin. Nah, ini pengertian untuk idhofah. Kita lanjutkan dulu ya, contohnya. Nah, yang ketiga, yakni idhofah kepada isim isyarah. Jadi, ada isim disandarkan kepada isim isyarah. Isim isyarah tadi ada hadhihi, ada hadha, ya. Maka di sini contohnya ummu hadhihi. Nah, ketika kita memakai ummu, kata ummu berarti di sini menunjukkan dia muannas. Maka isim isyarah yang kita gunakan juga harus muannas, yakni hadhihi. Ummu hadhihi. Nah, ini sama ya, dia juga tidak boleh bertanwin, tidak boleh dilekati alif lam. Ummu hadhil mar'ati jamilatun. Ibu anak perempuan ini cantik. Ya, ibu anak perempuan ini cantik. Kemudian yang keempat, idhofah kepada isim mausul. Jadi, ada isim atau kata benda disandarkan kepada kata sambung. Ya, tadi ada alladzi, alladzani, ada alati. Nah, di sini contohnya alladzi. Maka di sini juga harus menyesuaikan apabila isim yang mau diidhofahkan kepada isim mausul ini mudzakkar, maka isim mausul yang kita pakai itu adalah dari isim mudzakkar atau isim mausul mudzakkar. Kitabu. Nah, ini juga nggak boleh dilekati alif lam ya, tidak boleh juga bertanwin. Maka menjadi kitabul ladzi yajlisu jadidun. Buku orang yang sedang duduk itu baru ya. Kitab orang yang sedang duduk itu baru. Nah, di sini alladzi maknanya yang. Kemudian yang kelima, yakni idhofah kepada isim yang dilekati alif lam ya. Misalnya tadi bisa al-maktabu, al-kursiyu, kemudian misalnya lagi al-baitu dan al-al yang sebagainya. Nah, di sini contohnya ada kata kitabul lughati, buku bahasa. Buku bahasa. Tayyib. Nah, itu tadi contoh-contoh dari isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Tayyib. Di sini sampai pembahasan tentang isim ma'rifah. Silakan yang mau bertanya. Bertanyanya bingung Ustazah. Oh ya, nanti biasanya karena belum praktek ya, Iya, Umi. Belum praktek membuat iya, kalimat. betul, Nanti betul, kalau sudah betul. praktek, ya. Tayyib. Sampai Sekarang, anak uji ya. Anak uji dengan praktek. Baik, misalnya kita membuat kalimat. Sekarang kita bikin kalimat contoh ya. Contoh jumlah ismiyah. Nah, di sini contoh jumlah ismiyahnya kita ambil dari yang bagian A tidak apa-apa. Jadi misalnya begini. Dia adalah seorang siswa. Coba tadi Umi siapa? Mirini ya? Mirini atau Umi siapa tadi? saya. Iya, Umirini, coba ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dia adalah seorang siswa. Siswa dia di sini adalah satu Kuat. orang laki-laki. Naam. Gimana? Kuat. Naam. Huwa. Masih bingung Ya, Ustazah. ya. Ya, nggak apa-apa. Masih Jadi ngeblank. siswa, siswa ini bahasa Arabnya adalah tolibun. Ya, wa tolibun. Baik. Nah, ini artinya ringkas ya kalau dalam bahasa Arab. Dia adalah seorang siswa, cuman di sini
Huwa tolibun. Ini sudah merupakan kalimat sempurna dari jumlah ismiyah. Insya Allah ya. Sekali ya Mas. Satu. Nah, huwa tolibun. Nah, sekarang misalnya ada kata seperti ini. Umi Rini. Dia. Hmm, dia misalnya at-tolibu. Apa kalimat ini sudah benar? Dia seorang perempuan. At-tolibu. Pertanyaannya, apakah kalimat iya at-tolibu ini sudah benar? Benar atau salah? Hmm, masih blank Ustazah, Afwan. Ya, coba lainnya saya tanya. Misalnya, Sophia. Iya, Ustazah. Ya, betul apa salah iya at-tolibu? Salah. Salah. Yang betul gimana? Yang betul, hiya tolibatun atau hiya tolibatu. Boleh nggak di sini kita kasih khobarnya itu ma'rifah. Tadi pembelajaran penjelasan di awal tadi. Oh, khobarnya ma'rifah. Boleh. Hmm. Boleh, khobar ma'rifah boleh. Boleh, Ustazah. Khobar harus nakirah. Oh, Iya, khobar harus nakirah. Kenapa di sini tadi ya tolibatu salah? Penjelasannya kenapa? Biar teman-teman karena yang mu'annas, domirnya mu'annas, mufrad mu'annas. iya, karena mubtada'nya itu apa? Mubtada'nya itu domir mufrad mu'annas. Nah, karena mubtada'nya adalah mu'anas, maka khobarnya juga harus Mu'annas. mu'anas. Ya, tadi tidak Mu'annas. sesuai karena menggunakan at-tolibu. Padahal at-tolibu itu nanti untuk mudzakkar. Terus kemudian kenapa at-tolibu tadi juga kurang tepat? Karena bentuknya masih apa? Ma'rifah. Masih ma'rifah ya. Jadi kayak belum sempurna kalimatnya. Maka harus menggunakan bentuknya nakiroh, yakni yang diakhiri dengan Tanwin. tanwin. Ya, alif lamnya tidak ada. Baik. Coba siapa yang mau menjawab soal yang Ana berikan, silahkan. Silahkan buka mic-nya, Umi. Ana bikinkan soal yang mudah untuk mengetes pemahaman. Ayo, silakan. Wulan coba Ustazah. Nah, iya, baik. Mulan, coba misalnya Zaid adalah seorang dokter. Zaid dokter itu Zaid ibu nih. seorang dokter. Hampir sama kayak tolibun katanya, hurufnya. Zaid Zaid seorang dokter. Zaidu Zaidu apa kalau dokter itu tobibun. Iya, coba diulang lagi. Zaidu tobibun. Zaidu atau Zaidun, pakai tanwin atau tidak? Zaidu. Enggak, kalau muzakkar tuh enggak pakai tanwin ya, Zah? Pakai. Zaidu. Jadi, Oh, kalau muzakkar itu bertanwin. Jadi begini, semua nama laki-laki yang dia tidak berakhiran dengan alif dan nun, nanti ada pembahasannya lagi ya. Itu semuanya bertanwin ya, kayak Muhammadun, Aliyun, kemudian Zaidun, kemudian apa lagi yang ma'ruf. Kecuali nanti nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbuto ya, Hamzatu, Tolhatu. Nah, itu baru tidak boleh bertanwin. Tapi kalau misalnya Zaidun, kemudian tadi Muhammadun, Aliyun itu bertanwin. Nah, berarti di sini Zaidun ya. Zaidun, berarti Zaidun Zaidun
Tobi pun. Ya. Tobi bun ya. Jadi harus selaras. Jika mubtada'nya ini mufrad muzakkar, maka khobarnya harus mufrad muzakkar. Mubtada'nya yang mana, Uma? Eh, Mubtadanya Mm-mm. apa tadi? Yang mana? Mubtadanya Zaidun. 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 Iya, mubtada'nya Zaidun ya. Karena tulis lagi mubtada Zaidun. Kemudian khobarnya, Tobibun. nah, san. Udah ya? Insya Allah. Baik. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Ana Ustazah. Ya, Musafia. Musafia tadi sudah ya? Belum mantep. Belum mantap, belum paham, belum ini. Coba lagi. Misalnya kita ambilkan di sini mubtada'nya yang berasal dari tadi kata tunjuk ya. Coba kata tunjuk. Mereka adalah para dokter. Mereka adalah para dokter. Mereka ini adalah para dokter. Oh, Berarti mereka ini jamak apa? jamak. Iya. Hadza. Kenapa pakai hadza? Kalau jamak tadi memakai apa? Hadzaini. Hadzaini ya Ustazah. Lah. Haulai ya. Oh iya, haula. Haulai ya, pakai haulai. Haulai. Pakai haulai. Baik. Mereka ini para dokter. Haulai at-tiba. Haulai tibaun. Haulai, Tibaun. ya, haulai at-tiba'u. Pakai alif lam Ustazah. Enggak, kan dia pakai ini Oh, toknya sedikit ya. At-tiba'u, at-tiba'u, tiba. At-tiba'u itu jamak At-tiba'u. taksir ya Mm-mm. Ustazah. Ya, nah, makanya jamak taksir. Ya. Haulai at-tiba'u. At-tiba'u. Ini ya, tasdidnya di sini ya. Nah, jadi ketika jamak maka memakai jamak juga karena jamaknya di sini berakal sehingga yang dipakai adalah jamak berakal. Taib. Misalnya ada kata seperti ini. Yang mau jawab boleh. Hadza ummun. Coba ini harus ditunjuk Kak Umahat. Malu-malu ya. Iya. Coba hadza ummun betul apa salah? Umi Rahmatiyah coba. Ya, Ustazah. Hadza ummun betul atau salah? Halza itu yaitu umun itu Mm-mm. ibu ya. Mm-mm. Itu ibu. Ini hadza itu ini. Oh, ini ibu. Betul Iya, ya, Ustaz? betul. Coba kita lihat adakah sesuatu yang berbeda? Hadza tadi adalah isim isyarat atau kata tunjuk yang digunakan untuk apa, Uma? Zakar. Sebentar, Uma Rahmatia dulu ya yang jawab. Untuk Uma laki-laki. Rahmatia. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Sedangkan Umun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, berarti salah atau betul? Jadi salah ya, Ustazah? Iya, salah. Tidak sama jenis. Kenapa salah? Tidak sama jenis. Harusnya bagaimana? Yang betul. Yang betul, aduh belum tahu, Ustazah. Ha, Coba. Kok bukan hak ya? Hak untuk muzakkar. Iya, kalau hadza itu untuk muzakkar. Berarti yang betul adalah hadhihi. Mumtazah. Ya, hadhihi. Naam. Ya, kita memakainya Iya. hadhihi.
Hadhihi Masya Allah. umun, ini baru yang betul ya. Jadi mubtada khobar dalam jumlah ismiyah itu harus selaras. Harus selaras dari segi apa? Yang pertama dari segi jenis ya. Kalau mubtada'nya itu mu'anas berarti khobarnya juga harus mu'anas. Di sini kenapa umun tidak diakhiri dengan tak marbutoh? Kok disebut mu'anas? Karena ibu ya. Walaupun Hmm, tak ya, ya. marbutohnya dia adalah perempuan. Perempuan. Sehingga di sini isim isyarah yang digunakan adalah perempuan. Kemudian yang kedua harus sama dari segi jumlahnya. Umun di sini satu. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas isim ditinjau dari segi bilangan. Nanti ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Nah, di sini karena umun itu satu orang sehingga isim isyarah yang kita gunakan adalah hadhihi. Zihi. Gitu ya. Ini adalah seorang ibu. Nah, sampai sini Pak Umi Rahmatnya. Sedikit-sedikit Ustazah. Masya Insya Allah. Allah. Nanti kalau tidak paham, masih belum paham, masih bingung, nggak apa-apa, bertanya saja ya Uma ya. Insya Allah Ustazah. Harus berani menjawab. Biar biasanya kalau kita menjawab, terus kemudian ada yang kurang tepat, misalnya salah, itu justru yang akan kita ingat di bab tersebut. Ya, seperti itu. Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Misalnya saya ada kata seperti ini. Hmm, hadhihi, dibalik lagi ya. Hadhihi, misalnya, hadhihi tolhatu. Coba Ana tanya ke siapa yang belum Ana tanya? Umu Almira. Nah, Ustazah. Hadhihi tolhatu ini betul apa salah? Tolha itu dia laki-laki ya. Harusnya Mm-mm. ada. Harusnya hada. Berarti ini salah ya, karena alasannya salah. Alasannya Mm-mm. karena apa tadi? Hazihi itu untuk muannas. Sementara tolha itu dia laki-laki. Nah, Sebentar. ya, itu tidak sama jenisnya ya, Insya Allah. Yang Tidak betul sama. adalah Haza tolha. Tolha. ya hada. Ya, ini yang betulnya, ini yang salahnya. Ya, ini yang betul ya, hada tolha. Ya, ini yang betul Insya Allah. Walaupun dia diakhiri tak marbutoh karena tolhah ini adalah nama untuk laki-laki, Nama. sehingga isim isyarah atau mubtada yang kita gunakan adalah untuk mufrad mudzakkar. Mudzakkar. Nah, Ustazah. Mudah ya, Umahat, Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Tapi pelan-pelan banget Ustazah. Lemot, lemot. Oh, bagus. Nenek-nenek terimanya susah. Insya Insya Allah. Allah. Ya Allah mudahkan, Uma. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Iya, nanti lebih detail lagi insya Allah kalau kita udah masuk mungkin pekan depan ya. Masuk pembelajaran isim-isim yang urob. Nanti di situ kita akan bahas isim ditinjau dari segi bilangan. Nah, itu nanti berpengaruh sekali ketika kita membuat mubtada khobar. Ya, kalau mubtadanya ini saya anak kasih contoh. Misalnya hadhihi umun. Berarti di sini nanti misalnya ini adalah dua orang ibu menjadi hadza. Menjadi apa? Kalau hadhi tadi untuk dua orang menjadi apa? Azani. 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 Hadhi menjadi hadani. Nah, ya, aku tak meruntuh ya. Jadi kalau
Kalau hada itu hadani, tapi kalau hadihi menjadi hatani ya. Hatani ummani. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu mengikuti. Misalnya ini adalah dua pulpen. Hadani kolamani. Nah, seperti itu. Jadi semuanya nanti mengikuti. Ketika kita udah masuk pembahasan di isim menurut jumlahnya. Insya Allah mudah. Ada yang mau bertanya lagi? Ustazah izin foto itunya Ustazah catatannya. Oh, tadi belum ya? Bukan Baik, belum, cepat Ustazah. di ini apa namanya di screenshot biar nggak goyang apa namanya jelas ya. Nggak dikirim ke grup Sudah? aja ya, Ustazah? Sudah? Yang ini sudah? Oh iya. Sudah, dokter? Sudah Ustazah. Ini sudah yang ini? Sudah. Eh, sebentar, sebentar. Saya ini kan biar pas. Ya, Sudah Ustazah. sudah. Ini. Ya udah Ustazah. Nanti saya kirim ke grup Umi. Syukron. Naik lagi Ustazah. Ya. Sudah? Ya. Sudah. Besok tuh. Ya, ya Ustazah. Nah, Ya. sini. Nah, biar pas. Ya. Hmm. Hmm, ini kecilan nggak ya kalau gini? Biar pas. Saya yang majuin. Saya foto pakai HP kok Ustazah. Sudah Ustazah. Harusnya begini tadi tuh. Sebentar, ini dipaskan. Nah, oke. Ya sebentar Ustazah. Ya. Hmm. Sudah? Ya. Sebentar biar pas dulu ya. Nah. Ya. Bentar. Sebentar, ini A ya, bagian A. Hmm. Ya udah Ustazah. Kita Ini satu. ya, bismillah. Ini udah. Sudah Ustazah. Sudah Ustazah. Benar C. Masih C tadi Ustazah. Ya D. Bentar. Ya udah Ustazah. Habis ya. Iya, ini sampai sini. Sebentar. Nah, Ya udah Ustazah. barakallahu fikum jami'an. Ada yang mau bertanya? Umahat? Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya, karena ini masih materi, jadi memang belum
banyak pertanyaan ya. Nanti kalau sudah kita dapat di isim yang mu'rab itu nanti insya Allah banyak prakteknya insya Allah. Kita cukupkan dulu belajarnya pada hari ini. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang telah kita pelajari bersama pada hari ini. Dan Amin. memahkan kita hingga pembahasan akhir kitab. Dan memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Selamat selalu Ustazah.